Umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Mari kita memulai kebaktian keluarga Bate pada malam hari ini. Kita mengambil saat yang teduh dan di dalam hati mengaku yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Padakah kisah salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima pewartaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Maha Kasih, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nats Alkitab pada malam hari ini diambil dari Efesus bab yang kedua, ayat yang ke-8. Yang demikian dinyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam diskusi katekisasi calon sidi di sebuah jemaat, tidak sedikit anak yang beranggapan bahwa ketika mereka banyak melakukan perbuatan baik dan memberi banyak sedekah, maka mereka akan selamat dan masuk surga. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menolong dan memberi sedekah kepada sesama. Sekilas, memang tidak ada yang salah, karena itu adalah perbuatan yang mulia. Namun, mari kita berefleksi, apakah motivasi di balik perbuatan baik itu? Apakah untuk menerima pujian? Atau untuk hobi? Atau untuk konten? Atau apakah untuk syarat masuk surga? Lalu, bagaimana kalau perbuatan baik berupa sedekah itu hasil dari kejahatan atau tindak korupsi
apakah kita bisa tetap masuk surga yang kekal? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam surat Efesus 2 ayat 1-10, Rasul Paulus menegaskan bahwa perbuatan baik dan sedekah bukanlah jaminan keselamatan. Karena keselamatan hanya bisa diperoleh oleh iman dan karena kasih karunia Allah semata. Itu semua bukanlah hasil usaha keras kita, bukanlah hasil kecerdasan dan jerih lelah kita, tetapi itu adalah anugerah pemberian Allah dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Seseorang manusia haruslah diselamatkan karena sudah lama dia mengalami kematian rohani, yaitu keterputusan dari Allah oleh karena dosa dan pelanggarannya, seperti tertulis di dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Dosa menyebabkan kematian, namun mengapa manusia mau hidup dalam dosa? Rasul Paulus melihat ada aspek-aspek yang menyebabkan manusia hidup dalam dosa, yaitu hidup yang mengikuti jalan duniawi, hidup yang tunduk kepada roh-roh jahat, penguasa angkasa, hidup yang durhaka terhadap Allah, dikuasai hawa nafsu daging, dan selalu ingin memenuhi kehendak dan pikiran manusia lama. Saudara, oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita dilepaskan dari kematian. Kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Sebab dalam kematian oleh dosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti keinginan daging yang jahat. Namun, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, yang dilahirkan kembali untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan maksud dan rencana yang Tuhan persiapkan untuk kita. Mari, kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik sebagai ungkapan syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Teruslah berbuat baik dan hiduplah selalu dalam kasih karunia-Nya. Tidak ada yang sia-sia untuk perbuatan baik. Teruslah berbuat baik. Amin. Mari kita mengakhiri dan menutup kebaktian kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami telah menyelesaikan apa yang menjadi perenungan kami pada sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya perenungan yang telah kami dengarkan itu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam mengiring kami semua menjalani masa prapaskah pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk senantiasa merasakan dan menghayati sengsara Tuhan Yesus melalui keprihatinan dan juga kehidupan berpantang yang kami alami pada saat ini. Tuhan, kami hendak berdoa bagi keluarga kami masing-masing di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan turut berbela rasa, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Tuhan memberkati kami dengan rezeki yang secukupnya. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan yang kami butuhkan. Sebentar kami juga akan mengistirahatkan tubuh dan badan kami. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan kami bisa bangun pagi di esok hari dengan keadaan yang penuh dengan keselamatan.
Demikianlah ya Tuhan, apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa hadir, membersamai, dan berkarya di dalam kehidupan kami semua, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.